Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, pendengar Radio Roja, kaum muslimin dimanapun Anda berada, senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan bersabar atas segala musibah. Syukur dan sabar senjata ampuh yang dimiliki oleh orang yang beriman. Mudah-mudahan duduknya kita menyimak dan mendengarkan tausiah salah satu bentuk syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan. Kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Prinsip Dasar Islam yang ditulis oleh Ustadzul Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizallahu ta'ala. Beliau mengatakan kewajiban kita atas karunia yang kita terima. Sesungguhnya wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara melaksanakan kewajiban terhadapnya. Setiap muslim wajib bersyukur atas nikmat Islam yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Jika seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya, maka ia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Demikian juga jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah manusia yang paling tidak tahu berterima kasih. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah 152. Para jemaah yang dirahmati Allah, di sini beliau mengatakan, ya, sesungguhnya wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara melaksanakan kewajiban terhadapnya. Ya, syukur itu memiliki beberapa unsur penting, ya, yaitu yang pertama syukur dengan hati, yang kedua syukur dengan lisan, yang ketiga syukur dengan anggota badan. Oleh karena itu, kewajiban yang sudah dibebankan Allah kepada kita merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan kewajiban maksudnya, ya, yaitu dengan apa? Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Ulama menyebut dengan ada amalun qalbi, ya, atau amalul qalbi, amalul lisan, amalul jawarih. Perbuatan hati, perbuatan lisan, dan juga perbuatan anggota badan. Nah, itu kita bersyukur. Hati kita dalam bersyukur kepada Allah mengakui nikmat itu adalah karunia Allah Ta'ala. Baik berupa harta, anak-anak, ya, kesehatan, dan yang lainnya. Bukan semata-mata upaya dan usaha kita. Kemudian kita mengucapkannya dengan Alhamdulillah, atau Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah
Segala puji bagi Allah, di mana dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah." Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah, ya, itu termasuk kita bersyukur dengan lisan kita, dan kita bersyukur dengan anggota badan kita dengan menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan. Kata beliau, setiap muslim wajib bersyukur atas nikmat Islam yang telah diberikan Allah kepadanya. Nah, Islam ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Ya. Jika seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya, maka ia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Maka di dalam agama Islam, ya, kita diajarkan untuk bagaimana, yaitu berterima kasih atas kebaikan orang lain. Misal orang membantu dan menolong kita, ya, apa yang kita ucapkan? Jazakallahu khairan, ya, wa barakallahu laka fi ahlika wa malika, ya, barakallahu laka fi ahlika wa malika, ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu kepada sahabat Ansar, yaitu Sa'ad ibnu Rabi' radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan seperti itu ketika ditawarkan, yaitu separuh dari hartanya, dan salah seorang dari istrinya dicerai, dan setelah masa iddah silahkan kalau mau nikahi. Apa yang diucapkan? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, pada keluargamu, dan juga kepada hartamu. Ini para jemaah, ya. Nah, kita berterima kasih. Dan Nabi bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Namun demikian tentu menjadi perhatian penting bagi kita atas perkara ini, ya, karena terkadang terjadi kesalahpahaman antara orang yang memberikan bantuan dan orang yang diberi bantuan. Orang yang memberikan bantuan tentu mengharapkan pahala dari Allah. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya, sementara orang yang dibantu berterima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Ya. Demikian juga jika manusia tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT, maka dia adalah manusia yang memang tidak tahu berterima kasih. Allah Ta'ala berfirman, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kalian padaku, jangan kufur, jangan ingkar, ya, jangan kufur. Dalam ayat ini ada perintah, ada amr, ada jawabul amr, ada perintah, ada jaminan barang bagi orang yang menjalankan perintah. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Sebagaimana juga Nabi bersabda, ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fis syiddah. Ya, kenalilah, ingatlah kepada Allah Ta'ala ketika engkau dalam keadaan lapang, ketika engkau dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kepadamu ketika engkau dalam keadaan sempit. Ingat, perintah ada balasan, ada al-amr, ya, fi'lul amri, ada jawabul amr, ada perintah, ada jawabannya. Ya. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman
bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa kalau kita menjalankan suatu perintah kemudian di situ ada balasan, maka balasannya itu sesuai dengan kadar sejauh mana kita menjalankan perintah. Kita disuruh berzikir kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Ya. Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. In tansurullah yansurkum. Tolonglah Allah, maka Allah akan menolongmu. Maka di sini balasan tersebut akan didapatkan oleh seseorang sesuai dengan sejauh mana dia menjalankan perintah tersebut. Ya, karena seseorang menjalankan sholat, ada yang keluar sholat mendapatkan pahala 1/9, ada dapat 1/8, ada dapat 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, bahkan setengahnya. Artinya orang menjalankan kewajiban itu tidak satu tingkat, meskipun sama kewajiban. Ya, Allah menyuruh hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat. Jaga salat wusta, itu salat asar. Berdirilah untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Maka orang yang menjaga sholat harus jaga apa? Waktunya, kemudian kehusyuannya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, semuanya. Nah, orang menjaga itu tidak semua sama. Dengan sholat yang sama, di shaf yang sama, waktu yang sama, ya, yang satu dapat pahala 1/9, satu dapat 1/8, dan seterusnya. Nah, di sini contoh dalam surat An-Nahl ayat 99, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak bisa menguasai, tidak bisa menjerumuskan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Pertanyaannya adalah, ya, ketika di sini Allah Ta'ala menyatakan bahwa setan tidak mampu menguasai orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Pertanyaannya, berimankah saudara? Pasti saudara menjawab iya. Bertawakallah saudara kepada Allah Ta'ala? Jawabannya iya. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara bebas dari kekuasaan dan gangguan syaitan? Pasti jawabannya belum. Ya, iya dan tidak, yaitu belum bisa 100%. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, ya, bahwa innahu laisa lahu sultanun, tidak bisa memberikan kekuasaan setan kepada orang beriman dan orang bertawakal. Ya. Sementara kita beriman, kita bertawakal, belum bebas dari gangguan setan. Maka apa? Gangguan kekuasaan setan atas kita bergantung kepada kadar iman dan kadar tawakalnya seseorang. Ya. Oleh karena itu, kekuatan iman dan kekuatan tawakal itu sangatlah berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Dalam kitab Zadul Ma'ad, ini pas dengan kondisi sekarang, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ya, boleh jadi kekuatan iman dan kekuatan tawakal itu bisa menghalangi dan melawan penyakit-penyakit yang menular. Kekuatan iman dan kekuatan tawakal. Ini perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Qad takunu quwwatul iman wat tawakkul tadfa' al-adwa. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Maka di sini kekuatan iman dan kekuatan tawakal
Sejauh mana kita miliki, sejauh itu pula gangguan dan godaan setan kepada kita. Begitu pula sejauh mana Allah memberikan pertolongan, maka bergantung sejauh mana ya kita menolong agama Allah. Sejauh mana Allah memberikan penjagaan kepada kita, sejauh mana pula kita telah menjaga kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana Allah ingat kepada kita, bergantung sejauh mana kita ingat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Dan bersyukurlah kepada Allah, jangan ingkar. Washkuruli wala takfurun. Ya, bukankah orang yang banyak di neraka adalah kaum wanita? Ketika Nabi mengatakan uritun nar, ya, diperlihatkan kepadaku neraka, faida aktsaru ahliha an-nisa. Ternyata penghuninya banyak dari kaum wanita. Yakfurna billah, qala bal yakfurna al-ashir. Apakah mereka kufur kepada Allah? Apa kata beliau? Tidak, tapi mereka kufur kepada suami-suami mereka. Tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suami-suami mereka. Ya. Ketika mereka salah seorang dari ketika engkau berbuat baik, ya, atau melakukan satu kesalahan kepada seorang dari istri itu, maka istri itu mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan. Ya. Ini sifat-sifat istri wanita yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada suaminya. Apa akibatnya? Yaitu api neraka. Maka syukur kepada Allah atas nikmat Islam ini tentu sangat besar, lebih utama, paling utama ya, untuk kita mensyukurinya. Selanjutnya kata beliau, kewajiban apakah yang harus kita laksanakan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita? Jawabannya, karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan karunia-Nya kepada kita dengan petunjuk ke dalam Islam, maka bukti terima kasih kita yang paling baik adalah dengan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla secara ikhlas. Mentauhidkan Allah, menjauhkan segala bentuk kesyirikan, ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang dengan hal itu kita menjadi muslim yang benar. Ya. Jadi bentuk rasa syukur kita dengan adanya karunia Allah Ta'ala berupa Islam ini adalah satu, kita bertauhid. Ya. Dengan 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau ada orang mengatakan dari mana pembagian itu pembagian bid'ah, tidak dijelaskan oleh Nabi. Yang menjelaskan Al-Quran dari pertama sampai terakhir penuh dengan 3 macam tauhid itu. Ya, kalau ulama mengatakan mimbabil istiqra, yaitu dengan dari sudut pandang studi pustaka. Ya, bagaimana para ulama memberikan kesimpulan seperti rukun Islam, rukun sholat, wajiban sholat. Ya, tidak dijelaskan dalam hadis secara letterlek. Ya. Tidak ada nas yang mengatakan rukun sholat sekian, tidak ada. Itu semuanya mimbabil istiqra, dan semua para ulama madhab mengakui adanya rukun sholat, wajiban sholat. Ya, bahkan sebagian ulama bisa berbeda pendapat itu. Ya, syarat sahnya sholat. Ya, ada mengatakan Bismillah ketika wudhu syarat sahnya wudhu. Ada juga yang mengatakan sunnahnya. Nah, itu perbedaan di situ. Nah, itu semua mimbabil istiqra, sama dengan 3 macam tauhid ini. Mimbabil istiqra. Al-Fatihah penuh dengan 3 macam tauhid. Namun dalam satu ayat, ya, di situ terkumpul
3 macam tauhid, yaitu dalam surat Maryam pada ayat yang ke-65. Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Rabbnya langit ya, dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah yang disebut dengan tauhidur rububiyah, mengesahkan Allah, ifradullah bi af'alihi, mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Allah Maha mencipta, Allah Maha memberikan rezeki, Allah Maha menghidupkan, Maha mematikan, mengatur semua alam ini. Nah, ini tidak ada kecuali Allah yang bisa melakukannya. Ya. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Hendaklah engkau menyembah Allah, fa'budhu wastabir li'ibadatihi, dan kokohlah dalam menyembah Allah. Ini disebut dengan tauhidul ibadah, itu tauhidul uluhiyah. Artinya ifradullah ya bil ibadah, mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah. Ifradullah bi af'al ibad, mengesahkan Allah dalam segala perbuatan hamba berupa ibadah. Apa ibadah itu? Berupa apa? Berupa al-khudu' wa tadallul, merendahkan diri dan menghinakan diri hanya kepada Allah. Karena ibadah maknanya adalah merendahkan diri dan menghinakan dirinya kepada Allah Ta'ala. Ya, baik ucapan maupun perbuatan, perbuatan zahir maupun batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai Allah, baik perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Ya, yang dicintai dan diridhai Allah ukurannya apa? Ucapan dan perbuatan, baik zahir maupun batin, ucapan hati, ucapan lisan, perbuatan, amal perbuatan. Bagaimana untuk mengetahui diridhai Allah dan diridhai Allah Ta'ala dan dicintai Allah? Tentu saja melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Itu para jamaah, itulah ibadah. Ya, zikir. Maka dicintai dan diridhai Allah kalau itu dijelaskan Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala menegaskan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, saya cinta kepada Allah Ta'ala, saya mau berzikir, mau memuji Allah Ta'ala. Bagaimana saya mau sholat, saya mau membaca Quran, saya mau membaca sholawat kepada Nabi, saya mau puasa, saya mau haji, saya mau umroh. Kenapa? Karena cinta kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memberikan syarat. Qul ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. In syartiyah. Ya. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan ya, memberikan ampunan kepada kalian. Ini ibadah para jamaah rahmati Allah. Ya. Karena ada orang sejak di zaman Nabi sudah terjadi ya. Ibadah. Ada 3 orang datang kepada keluarga Nabi ingin mengetahui bagaimana ibadah Nabi. Setelah dijelaskan oleh keluarga beliau, mereka mengecilkan diri mereka dengan mengatakan, apa artinya kita, sementara Nabi sudah diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Kalau begitu, kata orang yang pertama, aku akan sholat terus tanpa tidur. Yang kedua, aku akan puasa terus tanpa berbuka. Yang ketiga, mengatakan aku tidak akan menikahi wanita ya, karena dianggap mengganggu ibadah. Nabi pun mendengar ya, perkataan tersebut, kemudian beliau mengatakan, kalian yang mengatakan begini dan begitu, ketahuilah
aku ini orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah, tapi aku sholat, aku juga tidur, aku puasa juga berbuka, aku juga menikah wanita. Apa di ujung hadis itu? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Ya, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, apa raghibaan itu? Raghibaan tidak suka, misalkan orang dikasih kopi, tidak suka minta teh, mengganti yang lain. Ya. Nah, dalam hadis tersebut yang diriwayatkan Muslim tadi, atas nama sholat, ya, atas nama puasa. Tapi Nabi ingkari semua. Kenapa? Karena atas nama sholat, atas nama puasa, karena cinta pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Ukurannya ittiba kepada Nabi. Maka ibadah yang dilakukan kepada Allah tapi tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu namanya perbuatan bid'ah. Ketika ibadah dilakukan kepada selain Allah, itu namanya kesyirikan. Maka kita disuruh beribadah hanya kepada Allah saja. Itulah tauhidul uluhiyah, ya. Hal ta'lamu lahu samia. Kelanjutan ayat surat Maryam 65, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Inilah dikenal dengan tauhidul asma wa sifat. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan itu trilogi atau dengan trinitas, tentu tidaklah tepat, tidak benar sama sekali. Ya, kalau itu mengatakan bid'ah juga tidak benar. Ya. Ini untuk memudahkan kita memahami dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kewajiban, ya, orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjauhkan bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan kita juga harus takut kepada perbuatan yang namanya syirik. Nabi Ibrahim, beliau takut terjatuh kepada kesyirikan, sehingga beliau berdoa, wajadubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari menyembah patung. Maka Allah Ta'ala akan marah kepada kita, ya, kalau kita menduakan Allah Ta'ala. Nabi cemburu ketika Allah Ta'ala diduakan, ya. Ketika ada orang datang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan terserah engkau, ya Rasulullah. Ya, apa kata beliau? Aja'altani niddan lillah? Apakah engkau menjadikan untuk Allah, menjadikan aku tandingan untuk Allah Ta'ala? Qul Masya Allah thumma syi'ta. Katakanlah Masya Allah kemudian terserah engkau. Terserah Allah kemudian terserah engkau. Nah, ini saja Nabi tidak mau, ya. Nah, oleh karena itu kita juga harus memiliki kecemburuan dengan banyaknya kesyirikan. Jangan merasa tenang. Kita harus merasa gelisah, gundah. Ya. Bagaimana orang ini, manusia terbebas dari kesyirikan. Ya. Dan kita yang sudah merasa dan mengaku Islam, harus kita jaga kesyirikan, baik besar maupun kecil. Nabi sendiri beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Rawi Malik, ya. Ya Allah, jauhkan aku. Ya Allah, Allahumma la taj'al qabri, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ya. Beliau juga khawatir kepada para sahabatnya dengan yang namanya syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Faqalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar? Faqala ar-riya. Rawahu Ahmad. Sesungguhnya yang paling aku takuti dari kalian adalah syirik kecil. Itu apa?
Ditanya apa syirik kecil? Itu riya. Maka dakwah salafiyah ini memiliki ya keistimewaan, kriteria yang penting, yang unggul, menjadi utama, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhkan dari kesyirikan, baik besar maupun kecil. Sehingga ini terus-menerus disampaikan. Ya. Karena apa para jemaah rahmati Allah? Karena orang yang paling ringan dosanya, yang paling ringan siksanya di api neraka, ketika ditanya, apakah kamu mau menebus dosamu yang paling ringan ini dengan dunia dan isinya kalau kamu punya? Orang itu menjawab iya tanpa pikir panjang. Ya, sebagaimana Nabi bersabda SAW, yaqulullah azza wa jal li ahwani ahlin nari adaban yaumal qiyamah, law kana laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha, yaqulu na'am, yaqulu aradtu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi adam asibuhu yaqul alla tusyrika bi fa baita illa syirka. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Allah mengatakan kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya. Perhatikan, Allah bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya pada hari kiamat. Apa pertanyaan Allah? Kalau kamu punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebus adabmu ini, yaitu adab yang paling ringan? Orang ini menjawab tanpa pikir panjang, iya ya Allah, tentu saja. Apa kata Allah? Aradtu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi Adam. Aku minta kepadamu lebih ringan daripada itu ketika engkau berada di sulbinya anak Adam. Ya. Asibuhu yaqul wala udkhilukan nar fa abaita. Maka aku tidak akan memasukkan kamu ke api neraka, tapi kamu tidak mau, illa syirka, kecuali kamu memiliki kesyirikan. Nah, disinilah kalau kita punya dunia dan isinya, mau tebus adab neraka yang paling ringan. Oleh karena itu, dakwah ini tidak akan pernah berhenti untuk mengajak manusia. Bukan hanya orang Islam, semua manusia, menyeru semua manusia kepada apa? Kepada tauhid. Ya, bahkan kalau kita periksa Al-Qur'an sesuai dengan urutannya, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, maka perintah pertama kali adalah bertauhid. Larangan pertama kali adalah syirik. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Perintah tauhid. Dari Al-Fatihah tidak ada perintah. Al-Baqarah 1 sampai 20 tidak ada, baru sudah satunya. Apa? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai manusia, yang dipanggil manusia bukan hanya sekedar kaum muslimin, semua manusia, siapapun. Sehingga dakwah salafiyah ini yang mengajak semua manusia. Wahai manusia, sembah Allah, bertauhidlah, ya, yang telah menciptakan kalian, ya, dan orang sebelum kalian agar bertakwa, yang telah menurunkan air hujan dari langit, dan itu Allah berikan rezeki kepada kalian berupa buah-buahan. Maka apa? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan. Nah, berarti apa di sini? Larangan untuk melakukan kesyirikan. Ya. Ini menunjukkan bahwa perintah yang paling agung ada tauhid, larangan yang paling besar larangan syirik. Maka ini kewajiban utama sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat Islam. Sebagai orang Islam masih minta-minta sama kuburan, berarti kita bohong, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya. Sebagai orang Islam, kemudian kita beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Apa kata seorang tabi'in? Ya. Itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala.
Orang yang mengatakan cinta kepada Allah diuji dengan ayat yang tadi kita dengarkan, yaitu Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku. Kata Ibnu Katsir, orang yang mengatakan cinta kepada Allah tapi dengan cara bukan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bohong. Nah, inilah konsekuensi bentuk syukur kita kepada Allah atas agama Islam yang kita peluk, yang kita anut para jemaah. Tinggalkan kesyirikan besar dan kecil, pelajari tauhid dengan benar secara mufassal terperinci, ya. Kemudian ikuti Nabi, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bentuk syukur kita yang paling besar, karena Allah Taala tidak mau. Allah Taala ya cemburu kalau kita melakukan kesyirikan, dosa dan lain sebagainya. Maka kalau kita mentauhidkan Allah, menjauhkan segala bentuk syirik, ittiba kepada Nabi, taat kepada Allah dan Rasulnya, dengan hal itu kita menjadi Muslim yang benar. Ya, oleh karena itu agar menjadi seorang Muslim yang benar, kita harus menuntut ilmu syar'i. Kita harus belajar agama Islam, karena Islam adalah ilmu dan amal soleh. Ya, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Taala dengan membawa keduanya. Kita sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, kalangan para nabi, siddiqin, para syuhada, orang soleh. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang yang dimurkai dan yang tersesat. Siapa dimurkai? Dijelaskan Nabi, yaitu Yahudi. Apa alasannya? Ada ilmu, tidak ada amal. Tersesat Nasara. Apa alasannya? Banyak amal, tidak ada ilmu. Nah ini. Sementara agama Islam itu ilmu dan amal. Ya. Dalam Al-Quran ada 3 surat menjelaskan hal itu. Pertama surat At-Taubah ayat 33, yang kedua surat Al-Fath yaitu ayat yang ke-28, yang ketiga surat As-Saff ayat yang ke-9. Ya. Yaitu huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ya. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya. Dengan apa? Dengan petunjuk al-huda. Al-huda artinya al-ilmu an-nafi, ilmu bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak, yaitu al-amal as-soleh. Agar apa? Liyudhhirahu, agar Allah Ta'ala mengunggulkan ya agama Islam ala dini kulli, atas agama yang lain. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Nah, jadi sudah sunnatullah. Kalau kita mau mengamalkan Islam dengan benar, tidak suka. Ya. Nah, kemudian yang paling penting di sini, kalau kita ingin menolong agama Allah Ta'ala, maka ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ya, para jemaah rahmati Allah. Kita kalau jauh dari itu, maka kehinaan yang akan meliputi dan menyelimuti kita. Kita lihat Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa khattum adnabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad, salatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rawahu Abu Daud an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apabila kalian berjual beli dengan inah, salah satu bentuk riba, memegang ekor sapi ridho dengan pertanian, dan meninggalkan jihad, maka Allah Ta'ala akan menguasakan kepada kalian kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian dengan ilmu dan amal. Ya, dan ilmu dan amal. Ya. Sebagaimana juga dalam surat Al-Fath pada ayat yang ke-28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda, petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, agama hak, maknanya amal soleh. Nah, dengan ilmu dan amal soleh ini, maka kita telah menolong agama Allah Ta'ala.
Ya. Maka dengan tujuan Allah Ta'ala mengunggulkan agama ini di atas agama yang lain. Nah sekarang kita di bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Ya, maka ilmu dan amal senantiasa mengiringi. Kita persiapkan untuk bulan Ramadan tersebut para jamaah. Ya. Barangkali sampai di sini dulu kajian kita. Saya kembalikan waktunya kepada ikhwah yang ada di studio. Walitafadhal mashkurun. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz Mahfud Umri Alsi yang telah berkenan untuk menyampaikan bimbingan bermanfaat untuk kita semuanya di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita untuk bisa memahami dan mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh dari majelis seperti ini. Silahkan bagi Anda yang ingin memperdalam materi dengan bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu pertanyaan Anda. Kami angkat telepon yang pertama, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Dari Bapak Musin, Pekanbaru. Bapak Musin, dikecilkan dulu televisinya ya, suaranya. Iya, betul. Iya, ya, supaya tidak masuk lagi ya. Silakan. Ini saya pertanyakan tentang syirik. Tentang syirik ini, misalnya ada bapak itu atau mbak itu sudah meninggal. Terus ibu itu selalu ngidi, terus ngomong, itu arwah betul ataupun itu gangguan, Ustadz? Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Itu sementara itu aja, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Adapun orang yang bermimpi ya bertemu dengan orang yang meninggal, maka hal ini ya bisa merupakan betul-betul ketemu dengan rohnya yang bersangkutan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 42. Ya. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya dan ketika tidak matinya ketika tidur. Allah menahan ruh jiwa-jiwa yang Allah tetapkan kematiannya, dan Allah melepas jiwa-jiwa yang lain sampai pada waktu yang sudah ditentukan. Yang demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Surat Az-Zumar ayat 42. Ya, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Bahwa Allah Ta'ala ya mewafatkan ruh-ruh jiwa-jiwa ketika matinya dan yang tidak mati ketika tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Allah Ta'ala menahan yang Allah tetapkan kematiannya, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah melepas yang lain sampai waktu sampai waktu yang sudah ditetapkan. Nah, ayat ini disebut oleh Mujahid ya bahwa orang hidup ruhnya bisa berjumpa dengan ruhnya orang sudah meninggal ketika dalam tidur, dalam mimpi. Ya, jadi ketemu. Insyaallah demikian. Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, bagaimana kita menyikapi orang yang rajin sekali mengerjakan amalan-amalan ketaatan? Dia menyampaikan kepada kami bahwasanya dulunya saya orang yang banyak meninggalkan
ketaatan kepada Allah dan melakukan kemaksiatan. Sekarang berusaha semaksimal mungkin mengerjakan apa saja yang saya anggap baik demi keselamatan dunia dan akhirat saya. Apakah hal seperti ini benar atau bagaimana sebenarnya seorang muslim untuk menempuh jalan yang benar dalam beribadahnya? Silahkan Ustaz. Kebaikan satu ibadah, ya, ukurannya pertama bukan akal. Menilai baik tidaknya sebagai sebuah ibadah, ukurannya bukan az-zauq, bukan perasaan. Juga bukan mengikuti nenek moyang, mengikuti pendahulunya nenek moyangnya. Tapi ukuran baik ibadah itu adalah dua, ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Baru itu baik diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, ketika Ibnu Katsir menjelaskan firman Allah, wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, hendaklah dia berbuat baik, beramal soleh, dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Nah, baik tadi amal soleh diukur dengan apa? Beliau menukil perkataan Al-Fudail bin Iyad, yaitu apa? Innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Wal khalis an yakuna lillah was sawab an yakuna ala sunnah. Ya. Satu amal jika dilakukan dengan khalis tapi tidak sawab, maka tidak diterima oleh Allah. Jika amal itu dilakukan dengan sawab tapi tidak khalis, juga tidak diterima. Hingga amal itu dilakukan dengan khalis dan sawab. Apa khalis? Khalis adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Apa sawab? Sawab adalah sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amal itu tidak bisa dikatakan baik dengan ukuran tadi, dengan akal. Wah, menurut saya ini baik. Dengan perasaan, ya, seperti orang takbir Allah Akbar dengan perasaan, ya, kemudian taruh di sini, ya, mohon dia udah perasaannya sudah mengagungkan Allah Taala. Sementara Nabi mengajarkan takbir hadwa mankibai, angkat kedua tangan entah sejajar dengan kedua pundaknya atau hadwa udunai, sejajar dengan kedua daun telinganya. Seperti itu, ya. Begitu pula ukuran baik bukan karena banyaknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kamu, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik. Amal perbuatan bukan yang paling banyak. Ayat ini juga ketika dijelaskan oleh Ibnu Katsir menukil perkataan Fudail bin Iyad. Apa ukuran baik? Yaitu ikhlas dan ittiba. Demikian, ya. Oleh karena itu kita harus belajar ikhlas dengan tauhid, belajar ittiba dengan belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada penanya khususnya dan kita semuanya yang mendengarkan. Silakan untuk pemirsa dan pendengar Radio Roja yang bertanya via telepon, kami tunggu kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Dari Prianto. Silakan Prianto, pertanyaannya. Dari Lampung. Iya, dikecilkan dulu televisinya, volumenya Bapak. Bapak cukup mendengarkan via telepon saja. Silakan ya. Iya Pak, ini mengenai rasa syukur kita Pak pada Allah. Ya. Itu kadang kita mengamalkan amalan-amalan, berjalan ke masjid, juga zikir. Itu apa? Juga rasa syukur. Meskipun itu tidak diniatkan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Meskipun tidak diniatkan ya kita kadang lupa juga. Yang penting kita beramal itu. Itu rasa syukur kita kepada Allah itu Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Ditunggu jawaban dan nasihatnya.
Oke, makasih jazakumullah khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi kepada para jemaah, kepada Bapak Rianto yang bertanya, satu amal ibadah itu ya harus diiringi dengan niat, ya, karena itu adalah sebuah syarat ketentuan yang tidak bisa diabaikan. Ya, Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Ya, rawahul Bukhari. Nabi bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan itu dengan niat, dan masing-masing orang dibalas sesuai dengan niatnya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin didapatkan atau wanita yang ingin dinikahi, maka dia mendapatkan apa yang diniatkannya. Ya, ya. Dan kita ke masjid sebenarnya seperti orang ke kantor, orang ke pasar, tidak mungkin tidak ada niat, pasti ada niat tujuannya, ya. Dan orang pergi ke kantor tidak pernah mengatakan saya niat mau pergi ke kantor, ya. Nawaitu an adhaba ila suq, saya niat pergi ke pasar, tidak. Dalam hati sudah ke pasar, apa tujuannya sudah ada di situ. Nah, begitu pula kita ke masjid, sudah pasti. Kalau tidak mungkin sampai ke masjid beloknya. Cuman ke masjid itu untuk apa? Sholat. Sholat. Sholatnya untuk siapa? Ya, apakah untuk Allah Ta'ala atau untuk pujian manusia atau yang lain? Nah, itu pasti ada dalam hatinya itu. Ya, oleh karena itu ibadah itu para jamaah harus dipenuhi lillah, ya, fillah, billah. Lillah karena Allah, bukan untuk yang lain. Fillah sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Billah minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Nah ini ya. Kalau kita lillah itu tauhid. Kalau bukan karena Allah itu syirik, bisa besar bisa kecil. Kalau kita fillah sesuai dengan tuntunan Nabi itu sunnah. Kalau tidak maka itu bid'ah. Supaya ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi maka harus billah, minta pertolongan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan pada Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Yusri di Sulawesi Selatan di Bugis. Silakan Bapak, pertanyaannya. Ini pertanyaan saya, Ustaz. Ini kan saya terlambat bangun sholat subuh. Terus saya tidak melakukan sholat qalbiyah subuh atau sunat fajar. Ya, terus? Ini kan, jadi bagaimana saya ini? Apakah boleh saya melaksanakan sholat qalbiyah subuh sesudah sholat subuh? Ya, sudah cukup pertanyaannya? Iya. Ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya, terlambat sholat subuh sehingga tidak dapat qobliyah, apakah boleh dijalankan setelah sholat subuh? Begitu ya, Yahi? Betul ya? Iya, Ustaz. Terlambat sholat Betul. subuh, apakah kita boleh melaksanakan sholat fajarnya setelah sholat subuh, Ustaz? Oh iya, betul ya. Baik, jadi ketika kita mau sholat 2 rakaat sebelum subuh, karena itu penting ya,
Rakaatai qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Namun ketika kita mau salat itu kok sudah qomat, ya. Sementara Nabi bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah." Kalau sudah qomat, ditegakkan salat, maka tidak ada salat yang lain kecuali salat wajib. Apalagi belum salat 2 rakaat qabla subuh, sedang salat saja harus dibatalkan. Apalagi belum, harus ikut berjamaah. Namun pertanyaannya kan sayang, bolehkah ya dilakukan setelah salat subuh? Padahal Nabi bersabda, la salata ba'da salatil asr wa la salata ba'da salatis subuh. Tidak ada salat setelah salat asar dan tidak ada salat setelah salat subuh. Nanti pertanyaannya apakah boleh? Jawabannya boleh, ya. Karena itu mengqadha dan itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat dan dibenarkan oleh Nabi. Ya. Bahkan Nabi juga pernah salat setelah salat asar mengqadha. Hadis riwayat Muslim mengqadha. Karena waktu zuhur berbincang-bincang seorang sampai asar, setelah itu belum salat setelah zuhur, ya, ba'da zuhur diqadha setelah salat asar. Ya, maka di waktu-waktu terlarang tersebut boleh, ya, salat-salat yang punya sebab seperti salat mengqadha tadi, atau salatatul masjid, atau salat sunnah habis berwudu. Itu as-salawat zawatul asbab, ya, salat-salat yang punya sebab, ya. Dan pernah sahabat melakukan itu, ya, Nabi membenarkannya. Demikian, jadi boleh. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih pada Ustadz yang telah menjawab satu demi satu pertanyaan yang telah masuk dengan sabar. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan mohon maaf Ustadz karena terbatasnya waktu, kami mohon ihtitam dari Ustadz sebelum kami akhiri program acara ini. Silahkan Ustadz. Rahmati Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan bersabar atas segala ujian. Kalau kita melihat nikmat-nikmat itu sangat besar, sangat banyak, ya. Sakit, ujian, miskin, ujian. Namun kita lebih banyak merasakan nikmat-nikmat itu, tapi banyak kita yang lupa, banyak kita yang lalai. Namun ketika kita kena ujian sedikit, baru kita terasa. Oleh sebab itu, ingatlah kepada Allah. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Ingatlah kepada Allah ketika dalam keadaan lapang, maka Allah akan ingat kepadamu ketika engkau dalam keadaan sempit. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas kebersamaan para pemirsa, ikhwah yang ada di studio. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Kita diberi istiqomah dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.